Halo semua pemirsa si mantap, apa kabar? Eva, Mas Tur, Mas Tur. Kabar baik, kabar baik. Ini Pak Yunus, ini hari ini luar biasa banget nih. Banyak teman-teman nungguin banget acara kita karena judulnya nih bikin bener-bener semua orang bersemangat. Ingin jadi miliarder. Emangnya bisa ya Pak Julius kita merubah peruntungan kita nih sekarang yang biasa-biasa aja gini jadi miliarder? Nah, untuk mencapai satu kemakmuran atau kita sebut miliarder lah ya, oke. Maka ada tiga faktor yang harus diperhatikan. Nah, tiga hal faktor diperhatikan ini kita kenal dengan namanya trinitas kosmik. Oke, nah trinitas kosmik ini jadi ada tiga hal, yaitu faktor langit, oke, kemudian faktor buminya, dan terakhir adalah faktor manusianya. Tempat rumah yang kita habiskan sehari-hari juga akan mempengaruhi kapasitas kita. Oke, artinya apa? Coba bayangkan, pernah ada cerita satu ekor jangkrik dimasukkan, biasanya lari loncatnya tinggi di alam gitu ya, di hutan dan sebagainya. Tetapi jangkrik ini begitu dimasukkan ke dalam kotak toples dan sebagainya, ya larinya loncatnya cuma hanya setinggi toples itu aja, seperti itu. Nah, jadi begitu dibebaskan lagi di luar, dia trauma. Jadi dia sudah kehilangan percaya diri untuk bisa meloncat tinggi seperti itu. Jadi bayangkan rumah yang atau tempat usaha yang jelek ini, energinya jelek itu seperti toples kecil itu membatasi kapasitas kita seperti itu. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu yang besar, rupanya rumah ini bikin kita konflik sama pasangan, anak kita sakit-sakitan terus, kemudian dalam rumah ini nggak produktif, bawaannya mungkin kalau nggak ngantuk, ngamuk seperti itu ya. Jadi rumah ini membatasi hoki kita, membatasi kemakmuran kita. Tempat usaha ini ada susah untuk mendatangkan omset seperti itu. Jadi ini adalah faktor daripada bumi atau tempat di mana kita menghabiskan waktu paling banyak. Berarti kita boleh merantau gitu ya Pak ya? Kayak merantau itu termasuk juga salah satunya ya? Pindah kota gitu kan? Pindah kota, betul. Nah, kalau kita misalnya, mohon maaf, misalnya kita ada di belahan, misalnya di Papua gitu kan ya, misalnya di Sorong gitu kan. Sorong memang tetap kota yang maju dibandingkan dengan Jakarta. Misalnya di yang lain lagi di pelosok yang dari Papua. Tetapi kalau Sorong dibandingkan dengan Jakarta, tentu Jakarta lebih punya banyak kesempatan baik seperti itu ya. Jadi itu adalah faktor lokasi kita menghabiskan waktu atau tempat di mana kita menghabiskan waktu lebih banyak ya. Kemudian ketiga adalah faktor manusia. Nah, ini yang paling penting, faktor orangnya. Nah, orangnya ini harus punya kemampuan untuk maju. Ya, jadi kalau kita punya mindset pikirnya saya sudah sulit untuk jadi orang kaya, seumur hidup kita akan sulit jadi orang kaya gitu ya. Jadi manusianya ini harus, karena dari dilahirkan mungkin semua sama seperti itu ya. Oke, semua mungkin masih nggak punya pendidikan, nggak punya keahlian. Jadi bagaimana kita mengejar ketinggalan kita dengan orang lain? Kita harus mulai dari pendidikan dulu. Kemudian kita harus tambah dengan keahlian. Karena semua lulusan SMA. Tetapi kalau bisa saja kalau ada orang yang misalnya punya keahlian bahasa, keahlian komputer ya dan lain-lain, dia akan punya istilahnya daya juang lebih tinggi dibanding dengan orang lain seperti itu. Ya, dan manusia ini juga harus berusaha, artinya perluas pergaulan dia, network dia, kemudian istilahnya tambah terus kalian dia yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Kemudian manusia ini sendiri juga harus bisa berbanyak beramal, berbuat baik kayak gitu. Jadi dan demikian akan mudah diberikan kelancaran ke depannya ya. Jadi pendidikan, pergaulan, ya, cara kita membawa diri, ya, dan berbuat baik ini ada beberapa poin-poin yang bisa dimiliki manusia. Jadi kalau kebiasaan dia adalah kebiasaan yang buruk, ya, maka akan hasilnya tidak baik. Ya? Jadi ada ungkapan bahwa pikiran seseorang ya nanti akan membuat dia akan melakukan ucapannya seperti apa. Jadi kalau pikirannya misalnya susah terus, maka dia akan berucap itu mah susah, nggak mungkin seperti itu ya. Dan dia akan berbuat yang seperti itu ya. Jadi pikiran akan menentukan ucapan akan menentukan perbuatan seseorang akan menentukan kebiasaan dia, dan kebiasaan ini akan membentuk satu karakter atau kepribadian manusia, dan kepribadian ini akan menentukan nasibnya dia. Jadi kalau kita mau mulai dari yang baik, mau hasilnya baik, tentu kita mulai dari pikiran yang positif dulu ya, dan kita berbuat seperti itu. Nah, itu kurang lebihnya ya. Jadi gini, intinya kita kalau memang pengen sukses, pengen maju, berusaha, dalam arti kita harus benar-benar jangan diem di rumah aja ya gitu ya Pak ya. Iya betul. Dari riset yang dilakukan oleh istilahnya bangsa Tiongkok zaman dulu lah ya. Tentunya yang berhubungan dengan feng shui dan hoki, diketahui bahwa pertama tanggal lahir seorang akan mempengaruhi hoki yang nomor satu. Kedua, perjalanan nasibnya dia. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi tempat tinggal maupun tempat usaha. Yang keempat, kalau menurut kami adalah wajah. Oke, jadi wajah ini harus, kalau ingin makmur, ingin jadi miliarder, harus punya muka miliarder. Dan kalau kita mau lebih ilmiah, tentu kita bisa melihat daftar orang kaya dunia itu di Forbes. Forbes itu adalah satu media ya, majalah maupun online ya, online maupun offline, itu dia mengeluarkan daftar orang kaya dunia, dan kita bisa Google cari tahu muka mereka seperti apa. Tetapi dari yang kita tahu bahwa biasanya muka orang yang sukses, kaya, ya, makmur, biasanya punya beberapa ciri-ciri, yaitu antara lain adalah mukanya biasanya mulus. Oke, semakin mulus seperti jalan tol, maka perjalanan nasibnya akan mulus. Oke, jadi kalau banyak misalnya ini bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Harus cukup 100 kali baru bisa dia. 100 kali. Banyak amat. Ya, tapi muka sudah hoki, mukanya kalian berdua sudah hoki. Jadi
Jadi untuk bisa dapat muka yang ini harus pertama mulus, kemudian kedua harus cerah. Ya, Cerah. cerah. Jadi cerah itu bedakan dengan putih. Oke, jadi kalau cerah ini kita bandingkan dengan ras kita, ya. Kalau Pak Julius bandingkan dengan ras orang Tionghoa, kemudian kalau Bang Mastur bandingkan dengan ras yang sama. Misalnya paling gampang ini deh, kita bandingkan dengan misalnya saudara kandung dan saudara sepupu kita. Kita lebih cerah nggak kulitnya dibandingkan mereka? Oh gitu Pak Oke? ya. Jadi kalau orangnya negro, ya orang yang kulit hitam, tentu bandingkan dengan orang kulit hitam. Contohnya misalnya Barack Obama, ya, Will Smith, gitu ya, Eddie Murphy, biasanya dia lebih cerah dibandingkan dengan ras negro yang lain. Nah. Sedangkan kalau misalnya orang India, ada yang muka cerah seperti Shah Rukh Khan, ya, kemudian Amitabh Bachchan dan sebagainya, itu semua mukanya cerah dibandingkan dengan orang India juga yang satu rumput, satu ras yang sama dengan mereka. Ini banyak banget nih Pak yang tertarik banget dengan jadi miliarder. Sebenarnya ada nggak sih cara-cara atau faktor-faktor yang menentukan kita bisa sukses selain elemen tadi? Apa bisa semua orang selain tadi kayak mindset atau apa lagi sih Pak biar Nah, kita itu, Pak. sukses? Oke, semua pasti bisa asal tahu caranya. Nah, Oke, caranya. asal tahu caranya. Nah, caranya ini kalau buat kita kan yang sudah tahu seperti peta perjalanan, seperti bayangkan itu kita seperti peta GPS lah ya. Jadi kalau mau Google Maps seperti itu, kalau mau ke satu lokasi arahnya, kalau kita sudah tahu kapan misalnya di kilometer berapa akan terjadi kemacetan. Nah, bayangkan konsultan fungsi itu seperti itulah. Seperti itu. Jadi kalau untuk orang awam kalau mau tahu ya tentu harus konsultasi. Tetapi ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh atau kita sebut 4 info bagaimana kita untuk menciptakan kesempatan kita lebih baik. Kalau kita dapat ambil kesempatan ini, tentu kita bisa kaya seperti itu. Nah, jadi cara pertama adalah do the right thing at the right time. Artinya melakukan hal yang benar di waktu yang tepat. Oke, misalnya kita mau buka usaha di periode dan tahun yang hokinya baik. Periode itu masih 10 tahun. Ya, jadi pada saat jadi penekanannya di waktu. Ya, sama seperti saya ngomong bahwa tadi kita nggak bisa kontrol misalnya kapan cuaca mau baik atau cuaca buruk. Kita nggak bisa kontrol kapan lalu lintas macet atau tidak bisa. Itu di luar kontrol kita. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha mungkin menghindari terkena basah kalau hujan atau menghindari zona macet. Atau kalaupun macet cuma hanya sebentar. Nah, pada saat kita sudah tahu bahwa depan ini jalannya lancar, kita bisa hantam dengan gigi 5 dengan kecepatan maksimal. Kita bisa lebih agresif misalnya buka usaha lebih agresif ataupun melakukan yang terbaik ya di mana yang disisipkan Pak lakukan yaitu melakukan spekulasi seperti itu. Cara Jadi tahunya penekanannya di gimana? waktu. Caranya gimana Nah, Pak? Oke, saya ada kasih sedikit bocoran ya. Ini jarang orang awam tahu. Siap-siap. Biasanya seseorang itu setiap tahun, let's say kalau misalnya tahun tikus baik atau tahun ini kan sudah nanti masuk tahun kerbau ya. Tahun kerbau ini baik, 12 tahun yang lalu kita flashback, kita throwback lah. 12 tahun yang lalu di tahun kerbau saya ada pencapaian bagus nggak? Atau malah banyak kesialan di tahun itu. Oke, jadi kalau banyak kesialan tahun itu berarti tahun ini kita harus hati-hati. Berarti tahun ini kemungkinan kita juga akan mengalami problem yang mungkin akan mengalami problem yang sama. Tetapi mungkin kehebatannya bisa saja rendah ataupun tinggi seperti itu. Ternyata kita lakukan. Contohnya misalnya 12 tahun yang lalu saya sempat sakit. 12 sekarang tahun kerbau juga 12 tahun karena sio itu dia akan berulang 12 tahun. Apakah di tahun yang kerbau yang sekarang ini saya juga akan mengalami hal yang sama sakit? Kemungkinan iya. Tetapi apakah segimana sakitnya kita tentukan. Contohnya kita jaga kesehatan ya mungkin kalaupun capek-capek lah ya batuk berkelingan seperti itu. Ya. Tetapi 12 tahun yang lalu saya mencapai sukses, saya mendapatkan uang yang banyak. Maka tahun ini oke, kita sudah bayangkan bahwa tahun 12 tahun lalu saya dapat uang banyak. Tahun ini berarti kalau saya kerja keras dan didukung hoki yang bagus, saya akan bisa menghasilkan duit yang banyak juga. Oke, jadi ini salah satu bocoran. Kemudian kedua, ada namanya bulan bagus. Kenapa? Karena di tahun yang bagus ada bulan yang bagus juga. Atau di tahun yang jelek ada bulan yang sangat jelek di tahun yang jelek. Seperti itu. Jadi kalau di bulan yang bagus, ini nanti akan terulang 60 bulan kemudian. 60 bulan. 60 bulan kemudian. Jadi itu 5 tahun. Oke, jadi contohnya bulan ini tiba-tiba dapat rezeki nomplok gede banget. Oke, 60 bulan kemudian akan repeat, diulang lagi hal tersebut. Ya, misalnya 60 sekarang ini bulan ini saya apes banget ditipu, oke, atau mengalami kecelakaan, amit-amit ya. 60 bulan kemudian maka akan bisa terulang pola itu lagi sama. Oke, berarti kita harus lebih hati-hati Jadi itu, ya. Ya harus hati-hati. Jadi itu pola 60 bulan ini gampangnya 5 tahun lah. Ya, 5 tahun sama yang 12 tahun tadi ya Pak? Ya, 5 tahun itu cuma di bulannya ya, kita bukan cuma di tahunnya ya, tapi kita ke bulannya. Jadi 5 tahun dari sekarang di bulan yang sama, hal yang baik dan hal yang buruk akan terulang. Jadi kalau segala sesuatu lancar, tidak ada problem, maka kita nggak usah terlalu parno ataupun terlalu perhatian jadi seperti takut itu. Tapi gitu kalau ya. sangat ekstrim ya, ekstrim bagus atau ekstrim jelek, kita harus lebih aware di sana. Berarti Seperti kita itu. perlu Dan- bikin catatan gitu ya Pak ya? Iya, Perlu nggak bikin catatan sendiri ya? Iya, Buat saya sarankan bikin bikin timing catatan, gitu, Pak. bikin catatan. Bisa ya? Dan saya kasih bocoran juga. Ya, ada orang yang hokinya di pagi hari, siang hari, ada yang hokinya di sore ataupun malam hari. Ya. Dan tahunya dari mana Pak Julius? Ya kita serius bikin catatan. Kalau kita buka usaha toko, kok siang hari saya sepi mulu ya.
Oke, kemungkinan besar kamu rezekinya di sore atau di malam hari. Oke, atau saya buka kafe di malam hari kok nggak laku-laku dan sebagainya. Mungkin apa saya nggak cocok buka usaha kafe, atau mungkin saya bukanya di tahun salah, atau saya nggak berbakat dan sebagainya. Kemungkinan rezeki Anda tidak di malam hari, kemungkinan di siang hari. Ya. Jadi tahunya di mana? Biasanya duit ditransfer, orang ngomong kita banyak lihat statistik. Banyak orang bilang transfer duit ke kita misalnya siang hari. Berarti hoki kita itulah di siang hari. Ya, banyak orang memberikan info ke kita bahwa duit ditransfer bisa jam 3 sore atau di malam hari. Berarti rezeki kita di malam hari. Itu salah satu gampang. Jadi kita sendiri yang mencatat secara statistik kita lebih banyak hoki atau hal baik atau bocor uangnya lebih banyak di jam berapa. Contohnya ditipu orang tahunya adalah di siang hari. Berarti kemungkinan bocor uangnya Nggak siang hoki hari. di siang. Berarti Pak, jadi selain di waktu. kita berarti juga harus aware sama diri kita sendiri ya Pak ya. Kita tahu Iya, badan tentu. kita, Tentu. kita tahu kapan tentu. kita hoki, kapan kita nggak Ya. hoki. Nanti lama-lama Betul. kayak gampang aja tinggal keulang-ulang gitu ya Pak ya. Berarti Ya, itu bisa betul. Nah, berputar begitu Pak ya? Saya ada cerita menarik. Saya ada cerita menarik. Ini kisah nyata. Ada orang yang saya kenal, oke, karena saya tahu Anda lahir di KTP-nya, oke, saya kasih tahu dia bahwa jam apes kamu di siang hari dan jam apes kamu itu di malam hari di jam segini dan segini. Benar apa tidak? Oke, dia sendiri saat ditanya, iya benar Pak. Oke, kayak gitu kan ya. Dia surprise gitu loh. Nah, Baru makanya sadar kalau ya. sudah tahu kamu jam apes kamu, tentunya bawa mobil akan senggol dan sebagainya. Di jam itu kalau bisa jangan berkendara atau berkendara dengan cara hati-hati. Ada lagi ya di luar tadi 4 cara yang tadi ya. Ada lagi ini sekarang 4 yang lain cara kita kaya. Oke, cara kita kaya. Oke, pertama terlahir di keluarga kaya. Ya, ini kita nggak bisa milih. Jadi kalau kita nggak bisa keluarga kaya ini kita udah lupakan lah ya. Oke, kemudian kedua menikah sama anaknya orang kaya. Oke, nah, kalau masih single bisa. Kalau masih single masih bisa. Oke, Iya, kita iya. bisa upayakan yang terbaik. Kayaknya Kalau Epa perlu lagi- upgrade, buka kita. Kayaknya ya. Epa lagi nyari Oke. Pak. Epa lagi nyari. Mau ganti. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha ataupun istilahnya bekerja sesuai dengan bidang yang akan bikin kita kaya. Betul. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita kaya dari properti, misalnya kita bisa menjadi kontraktor, ya. Dan yang keempat, mempunyai anak yang nasibnya miliarder. Wah, Ya, jadi iya. contohnya misalnya saya orang biasa, tetapi saya punya anak yang bisa hokinya bagus seperti Mark Zuckerberg, bosnya Facebook atau bosnya WhatsApp. Ujung-ujungnya saya juga kaya toh, ketika Iya, iya. ketempa dari anak saya. Betul Bisa nggak? kebawa dari bisa kebawa Pak ya? Dari anak Pak ya? Bisa bawa seperti Ah. itu. Jadi itu 4 cara juga untuk kita bisa ini. Nah, biasa kita menyarankan kalau seperti itu mencari tanggal yang baik untuk melahirkan bayi secara sesar seperti itu. Jadi moga-moga bisa mendapatkan hal kelancaran untuk si bayinya ini. Lebih mudah mendapatkan sukses seperti itu. Oh, Ya, tanggalnya dan bisa pilih ini- soalnya ya Pak ya. Ya, ini dia yang tanya, apakah bisa melanggar kode alam Pak? Karena kan melahirkan manusia kan ditentukan Tuhan. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena satu bayi bisa disesar, berarti Tuhan sudah mengizinkan. Kalau Tuhan Ya. tidak mengizinkan, maka bisa Batal. saja ketubannya pecah dulu. Oke, transportasinya masalah, mogok. betul. Dokternya nggak ada. sudah jadi, ya dokternya ngaret atau dokter sudah lewat jam bagusnya dan sebagainya. Nah itu mungkin ya, jadi itu pasti Tuhan sudah agree dulu, sudah confirm dulu lah, ya baru kita Ya. bisa seperti itu. Oke, Bang, jangan ngalangin wajah ganteng Pak Ya, Yunus sorry. dong. Maaf. Soalnya saya lagi banyak pemasukan nih Pak. Iya pemasukan. Oke, Pak Yunus seru banget ngobrol kita, tepuk tangan dulu dong. Aduh, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yunus jadi pembelajaran ya buat Oke, kita iya. semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Bapak Julius ini bermanfaat buat kita Bermanfaat semua. dan buat sobat di rumah Iya. yang lagi merenung, lagi resah, kok aku begini-begini aja hidupnya. Iya. Ayo semangat, Semangat. bangkit. Ingat kata Pak Julius Betul. tadi bahwa mindset sekarang ayo diganti. Oke, ya terima kasih Pak Bapak Julius, Julius. sebelum kita tutup Sama-sama. acara kita, mungkin Bapak ada yang mau ditambahkan, Ya, silakan. mungkin ada pesan-pesan. Oke, biar saya tambahkan ya. Tadi kan aku bilang 4 cara. Jadi cara ketiga dan keempatnya adalah do the right thing at the right place. Melakukan hal benar di tempat yang tepat. Jadi lokasi adalah sangat penting untuk kita tinggal di rumah yang harmonis dan tempat usaha itu harus juga bisa mendatangkan rezeki. Oke, ya. Dan yang keempat adalah tadi punya muka yang bisa menjamin kita itu lebih hoki atau lebih sukses. Ya, yaitu kulit yang lebih cerah, terawat, mulus ya. Kalau bisa jerawatnya dikurangi, jangan jerawatnya cuma 1 tapi 1 muka gitu ya. Oke. Nggak ada, jerawatnya nggak ada. Ya, berarti kita jangan banyak makan gorengan Pak ya. Banyak makan Iya kayak gorengan. gitu. Nah jadi ya mungkin kadang gue suka begadang seperti Iya, itu, iya. sehingga Bisa. mukanya kurang baik, jadi banyak jerawat ya, kurangi banyak gorengan seperti itu. Nah jadi mukanya harus lebih cerah tadi, berdaging ya, artinya jangan tirus ya. Kalau pada saat kita sudah bisa melakukan keempat cara yang tadi saya sebutkan di atas, maka dari hoki keuangan kita akan jauh lebih bagus dan Amin. tidak mustahil didukung kerja keras kita, oke tidak menyerah ya. Kemudian didukung kalian pengalaman kita bisa menjadi miliarder ya, insya Allah. Iya. Ya semoga seperti itu. Yang penting kita semangat Pak dan ada niat Pak ya mau kerja mau usaha Pak ya.
Waduh, terima kasih doanya Pak Julius. Oke, terima kasih Pak Julius atas Sama-sama. pesan dan pesannya, penyampaiannya begitu jelas. Mudah-mudahan. Salam juga untuk keluarga di rumah dan doain Eva dan Bang Mastur serta tim semua di sini. Tunggu aja Pak, bentar lagi kita semua jadi miliarder. Mudah-mudahan kita semua jadi miliarder. Mudah-mudahan saya bisa sama Eva ke silaturahim ke rumah Bapak. Iya, ngirim dodol. Sama-sama Oke, Pak. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tata Logam Lestari dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.